Permisi sebelumnya. Di sini saya Renan Langga, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya terkait dengan em, virulensi. Nah, di sini kan ada mulai dari awal paparan deh, mulai dari awal paparan, dari paparan patogennya, lalu mulai munculnya infeksi, dan ada munculnya faktor virulensi di situ. Nah, untuk faktor virulensi Ya, sudah. patogen itu ada faktor virulensi. Nah, di situ kelompok kami masih kebingungan, Dok. Kebingungan, Pak, dalam ini mekanismenya virulensi itu ketika sudah berada di dalam tubuh setelah paparan. Mungkin itu saja nih intinya. Jadi apa peran virulensi dalam infeksi gitu ya mungkin ya yang ditanyakan? Oke, 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 kita tampung dulu. seperti itu. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan. Kemarin pas UM Pak Rio, kami ingat bener kan ada pertanyaan. Pas kalau membersihkan luka itu pertama kali kita menggunakan, nah di situ ada 3 pilihan kan, pakai salin steril, pakai alkohol atau iodin. Nah, jadi kan bingung, soalnya di PPT sempat baca membersihkan kulit atau mukosa. Kalau luka tertutup dia pakai alkohol, terus diikuti povidon iodin. Terus luka terbuka baru dia pakai salin steril. Nah, pas di ujian itu jadi bingung, Pak. Jawaban yang paling bener itu yang mana? Sekian, Pak Rio. Baik, satu lagi ya, baru saya jawab beberapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Rio, mohon izin mau bertanya. Ini saya mau bertanya mengenai cacing Pak atau helminth. Di situ kemarin saya kan pernah baca ya Pak, di situ ada film-film lain selain dari 3 film yang kita pelajari, selain dari nematoda, cestoda, sama trematoda. Nah itu apakah kita harus mempelajarinya juga atau hanya kita belajar yang 3 itu aja Pak? Baik, terima kasih. Dari Dokter Citra, mungkin ada yang mau dijawab dulu 3 pertanyaan ini.
Ya, tadi menanggapi pertanyaan. Sebenarnya media expert itu kan diadakan untuk yang tidak jelas tentang skenario atau tutorialnya. Jadinya saya menanggapi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan terkait tutorial saja, begitu. Untuk yang pertama yaitu faktor virulensi mungkin ya, faktor virulensi. Jadi pertanyaannya tadi tuh, apa itu faktor virulensi atau kapan faktor virulensi itu keluar gitu? Saya juga masih bingung, pertanyaannya yang mana? Oke, mungkin dari kapan mulainya faktor virulensinya itu dimulai saat patogennya sudah masuk ke dalam hostnya gitu. Oh ya. Faktor virulensi itu memang faktor virulensi itu adalah faktor di mana bakteri, virus atau mikroba ya kan bisa mengakibatkan suatu gejala klinis ya kepada pasien. Sehingga akhirnya dia itu menjadi patogen. Itu karena faktor virulensinya. Kalau umpama faktor virulensinya itu keluarnya kapan ya kan? Memang faktor virulensi akan dikeluarkan saat patogen setelah dia, kalau kita patofisiologi maka setelah dia attachment, terus habis itu baru setelah attachment itu kan akan keluar tergantung apakah proses inflamasi ataukah yang lain-lain. Nah, setelah itu faktor virulensi akan dikeluarkan oleh mikroba. Salah satunya adalah untuk mempertahankan hidup, sebenarnya seperti itu. Tapi apakah faktor virulensi ini baru hadir saat mikroba itu masuk ke manusia? Tidak. Jadi faktor virulensi itu sudah dibawa oleh mikroba, baik itu bakteri, virus atau yang lainnya, dari mulai dia ada, seperti itu. Tapi apakah faktor virulensi ini selalu keluar? Nah, itu akan dilihat kembali seperti itu. Jadi kalau umpamanya faktor virulensinya itu baru virulen kepada manusia, itu setelah dia masuk dan berkembang biak. Nah, berkembang biak itu kalau bakteri atau mikroba itu attachment ya kan, itu pilihannya itu hanya attachment atau dia itu merugikan atau artinya itu mempengaruhi sel-sel radang. Kalau dia mempengaruhi sel-sel radang, maka dia akan berubah menjadi suatu infeksi. Tapi kalau dia tidak mempengaruhi dari sel-sel radang, maka dia hanya kolonisasi saja atau bertempat di sana aja, kayak gitu. Ya. Oke. Gimana Rian? Apa masih bingung? Enggak, sampun. Sudah. Dapat pandangannya. Oke, ya. Ya, oke. Itu ya Rian ya, kalau umpama dari faktor virulensinya. Nanti kalau umpama pengen lebih jelas lagi, mungkin kita belajar itu namanya patofisiologinya. Jadi kan mikroba itu kan ndak ujuk-ujuk langsung ada di tubuh manusia ya kan. Jadi itu nanti pengaruhnya sama faktor imun juga. Jadi kapan faktor imun itu keluar. Nah, kalau diruntut lagi ke belakang, maka kalian harus tahu proses mikroba masuk sampai dia itu attachment. Attachment, kenapa saya ulang-ulang terus attachmentnya? Karena bakteri, virus atau yang lainnya, jamur ya kan, parasit dan lainnya. Kalau dia masuk aja, dia nggak ngapa-ngapain, ya nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak ada efek apapun. Tapi kalau dia itu masuk, contohnya gini, umpama ada bakteri apa ya?
Klebsiella pneumoniae atau virus flu gitu ya. Virusnya masuk nih lewat hidung. Nah, dia itu masuk lewat hidung pakai udara. Nah, nanti kalau umpama dia itu cuma lewat aja ya sudah nggak ada efek apa-apa. Tapi kalau dia nempel di sel epitel, maka dia akan melakukan attachment. Jadi itulah awal mula patofisiologi berlangsung. Jadi setelah dia attachment, maka faktor-faktor yang lainnya akan keluar. Kalau faktor-faktor lainnya keluar, maka dia tubuh akan merespon. Responnya apa? Dengan inflamasi dan seradangnya akan keluar kayak gitu. Jadi itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi kalau umpama ini penyebabnya apa ya? Karena masuknya bakteri ya enggak bisa. Kalau umpama masuknya bakteri aja, tapi kalau dia nggak attachment ya dia nggak ngapa-ngapain kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau di kasus itu luka ya, dari luka ya. Jadi luka, jadi bakterinya masuk, terus habis itu bakterinya attachment terlebih dahulu di luka tersebut, kayak gitu. Baik itu bisa bakteri maupun sebenarnya karena itu terluka karena kayu ya. Jadi sebenarnya itu harusnya lebih banyak yang dipikirkan. Kalau umpama kayu tidak hanya bakteri ya. Jadi jamur, parasit itu bisa menjadi penyebab dari infeksi luka pada pasien yang di skenario begitu. Gitu ya, Rian, semoga paham, yang lainnya juga semoga paham, gitu. Untuk soal yang nomor 2 rasanya, tidak saya jawab ya, karena tidak, menanyakan soal ujian ya. Terus yang nomor 3, tadi pertanyaannya apa ya yang nomor 3 ya? Oh, Yang belajar apa aja gitu ya? Gitu, Dokter. selain filum itu ya, selain nematoda, cestoda dan trematoda ada nggak cacing yang lain gitu ya? Mungkin cocoknya ini Bu Nur Aini, tapi Oh beliaunya iya, betul. beliaunya Ya. kan belum datang ya. Ya, sudah ya Pak Rio, saya Ya. kembalikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Rio mungkin. Ya dari saya Terima kasih. mungkin yang pertama untuk virulensi itu sudah di cover ya sama Dr. Citra, tapi memang virulensi itu yang menentukan apakah bakterinya bisa bikin penyakit atau enggak gitu ya. Jadi di sini sudah dijelaskan, harus nempel dulu adhesi. Misalnya kalau dalam salmonella itu misalnya kalau infeksi dia punya beberapa mekanisme untuk memasukkan mengubah gitu kan ya. Jadi dia nempel terus dia menyuntikkan enzim-enzim atau menyuntikkan protein-protein yang akan menggerakkan sel inang sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam sel inang. Jadi di situ juga termasuk virulensi. Dan virulensi di sini biasanya atau sering itu berada di dalam plasmid. Nah, plasmid ini adalah suatu materi DNA yang di luar kromosom gitu ya, atau di luar nukleoid dari bakteri. Jadi bisa dipindahkan ke bakteri lain. Artinya virulensi ini bisa ditularkan gitu ya ke bakteri yang mungkin jenisnya sama yang bisa menggunakan. Begitu aja mungkin tambahan dari saya ya. Nah, sedangkan kalau soal yang UM ini harus saya cari dulu, tapi memang soal itu harus diperhatikan. Misalnya pertanyaannya itu detail-detail kecilnya itu juga dilihat ya. Jadi mana yang duluan misalnya terlebih dahulu atau mana yang terakhir itu urutannya juga harus membaca. Jadi harus teliti baca soalnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga untuk Fuad itu ya pertanyaan Helmin test film yang lain. Jadi memang untuk di kedokteran itu mempelajari nematoda, cestoda, trematoda dan ini karena kebanyakan penyakit ya atau mungkin hampir semua penyakit umum itu ada di 3 film itu. Jadi memang ada film yang lain kalau nggak salah yang bergerigi itu ya, saya agak lupa namanya. Itu ada dan pasti ada yang lain juga yang beberapa. Bahkan dalam film Cestoda Trematoda itu pasti ada yang lain juga, ada macam-macam gitu ya. Tapi yang dibatasi di sini beberapa penyakit yang
sering ditemukan di Indonesia atau di dunia, dan di sini memang fokusnya ke 3 film itu. Jadi selain itu saya bilangnya sih kalau untuk syarat SKDI tidak perlu dipelajari gitu ya artinya ya. Jadi Anda nggak perlu mempelajari selain tiga film ini. Tapi kalau misalnya Anda ingin mendalami ya silakan. Nggak ada yang melarang ya untuk belajar hal yang lain, nggak ada yang melarang. Gitu. Tapi memang fokusnya ke kedokteran itu 3 film ini, dermatoda, cestoda, dan nematoda. Begitu untuk Fuad ya. Apakah ada tambahan dari Fuad dan yang lainnya? Mungkin sudah cukup, Pak. Terima Oke, kasih. ya silakan kita tampung lagi 3 pertanyaan tambahan. Dari skenario boleh, dari skenario minggu ketiga boleh, dari skenario minggu kedua kan nggak ada ya. Itu boleh, atau dari ya dari yang satu juga boleh. Jadi kalau bisa yang 3 juga minggu ketiga juga ditekankan juga boleh. Ya silakan, kita tunggu lagi. Permisi Pak, izin bertanya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio, Dr. Citra, dan dokter-dokter yang lain, dan juga teman-teman atas waktunya. Saya izin bertanya Pak terkait skenario minggu ketiga. Kemarin kebetulan saya mendapatkan mapping terkait kasusnya. Nah, saya coba cari patofisiologinya, itu terjadinya sepsis bisa menyebabkan vasodilatasi secara meluas. Nah, cuman dalam skenarionya itu hanya ditemukan edem pada daerah luka. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah ketika terjadi vasodilatasi secara meluas, maka apakah akan terjadi permeabilitas pembuluh darah secara meluas juga ya Pak? Karena memang di bahan bacaan tersebut disebutkan juga bahwa ketika terjadi sepsis atau vasodilatasi secara meluas, itu bisa terjadi sesak nafas disebabkan karena ada cairan yang masuk ke paru-paru akibat patomekanisme tadi tersebut, Pak. Nah, itu apakah bisa terjadi edem di organ yang lain atau bagaimana, Pak? Yang terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin 2 lagi pertanyaan. Ya, saya ikut nanggapi langsung aja ya. Tadi siapa ya yang tanya ya? Izu Nazel yang tadi yang tanya. Mohon maaf, izin dokter. Oh iya, izin. Oke. Sebentar. Oke, izin. Jadi memang sepsis itu akan sepsis itu akan patofisiologi sepsis itu akan mengakibatkan vasodilatasi. Tapi sebelum itu biasanya infeksi atau inflamasi itu juga mengakibatkan vasodilatasi. Jadi ini harus dibedakan ya, vasodilatasi yang lokal yang karena infeksi pada apa itu namanya, pada local infection akhirnya inflamasi, sama vasodilatasi untuk yang di sepsis seperti itu ya. Kalau permeabilitas pembuluh darah itu memang permeabilitas pembuluh darahnya akan meningkat ya. Terus akhirnya jadilah vasodilatasi sehingga dinding-dinding kapilernya dia itu juga akan meregang dan akhirnya ekstravasasi cairan. Kalau kita lihat di lokal inflamasi, maka ekstravasasi cairan itu mengakibatkan tanda-tanda edem gitu salah satunya. Tapi kalau umpama di seluruh tubuh, kalau pada saat fase sepsis seperti itu, vasodilatasi ini tidak sampai yang ekstravasasi cairan ke seluruh tubuh seperti itu. Sehingga
sehingga tidak tidak akan menjadi edem anasarka atau edem seluruh tubuh. Akan tetapi apakah di antara itu ada ekstravasasi cairannya? Ya pasti ada ekstravasasi cairan, sehingga cairannya itu kan namanya pembuluh darah yang awalnya itu diameternya umpamanya 10, terus dia vasodilatasi sehingga dia diameternya jadinya adalah 20, sehingga kan isinya kan akan berkurang juga, sehingga suplai dari darah juga berkurang. Itu yang akhirnya menjatuhkan pasien lebih pada ke hipotensi dibandingkan edem anasarkanya atau edem seluruh tubuhnya, seperti itu. Terus yang kedua adalah dia akan bisa mengakibatkan sesak ya? Yang tadi yang sesak yang gimana, Izun? Yang ini dokter, kalau vasodilatasi itu kebocoran bisa masuk ke paru-paru dok, kalau di bahan bacaan. Oh iya. Kalau fase dilatasi pembuluh darahnya itu di paru-paru, apakah akan terjadi ekstravasasi cairan di daerah paru? Ya bisa jadi seperti itu. Sehingga parenkimnya akan terendam air kayak gitu atau efusi pleura. Nah, tapi atau dia edem yang di daerah paru itu mengakibatkan sesak juga. Tapi ini patofisiologinya biasanya berbeda dengan saat patofisiologi dilatasi yang ke arah sepsis. Karena kalau ke arah sepsis biasanya dia adalah lebih ke hipotensi dibandingkan edema. Seperti itu, kecuali kalau umpamanya infeksinya itu ada di daerah paru-paru Zun. Gitu. Terus apakah bisa bengkak di mana tuh namanya? Di organ-organ yang lain ya Zun ya? Iya dok, mungkin ekstremitas sama perut asites. Oh iya. Pada sepsis yang berkelanjutan itu akan lebih ke organ failure dibandingkan edema, seperti itu. Jadinya karena kan lebih ke sel-sel radangnya itu akan dibawa terus akhirnya mengendap di beberapa organ sehingga mengakibatkan kerusakan pada organ-organ yang lainnya. Jadi lebih seperti itu dibandingkan ke edemanya, Zun. Kalau umpama sepsis ke ala edema yang seluruh badan rasanya jarang sekali, tapi memang ada vasodilatasi di seluruh tubuh. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dokter. Iya. Itu masih bingung nggak sih? Masih Insya Allah, bingung nggak Jun? Enggak ya? insya Allah sudah terarah. Oh iya, baiklah. Ya mungkin ada tambahan dari Pak Rio mungkin ya. Enggak, kalau itu sudah kalau kalau itu kayaknya sudah ini ya, sudah tercover semua ya. Jadi Oh iya, Pak. itu sesuai. Memang di skenario-nya mungkin nggak sampai sepsis ke tahap itu gitu kan ya. Kita nggak di skenario tidak menuliskan sampai mana dia sepsis atau hanya septisemia misalnya gitu. Itu tidak kita kita tekankan di skenario-nya. Gitu, biar ada ruang. Karena memang skenario bukan juga berbasis kasus asli ya di situ ya. Jadi memang bukan bukan true story gitu ya artinya ya. Jadi ini ada fiktif, mesti ada yang kurang masuk akal mungkin, tapi secara keseluruhan saya rasa cukup ya. Jadi bisa bisa dipahami. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Kita tunggu. Mungkin 2 lagi atau 3 lagi.
Izin bertanya, Pak Rio. Izin tanya, bagaimana patomekanismenya bakteri dalam tubuh sehingga bakteri tersebut bisa menimbulkan demam pada tubuh, demam tinggi. Ini itu saja. Terima kasih, Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hudayfa. Izin bertanya, apa perbedaan dari infeksi dan sepsis, dan bagaimana respon tubuh untuk terhadap infeksi itu bagaimana, dan untuk sepsis itu juga bagaimana, Pak? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin saya jawab dulu yang untuk patomekanisme bakteri sehingga terjadi demam. Jadi di sini demam itu muncul karena bisa dua, ya bisa beberapa hal yang boleh tambahkan sama Dr. Citra. Jadi intinya di sini adalah kemunculan demam itu karena adanya dihasilkannya sitokin. Ya, jadi sitokin dihasilkan, dan sitokin itu banyak yang akan menyebabkan yang bersifat pirogen. Jadi pirogenik itu meningkatkan bekerja di hipotalamus dan meningkatkan suhu tubuh. Nah, contohnya di sini misalnya IL-1, TNF-alfa atau berapa gitu ya, atau mungkin prostaglandin. Nah, ini semua bisa berkontribusi ke demamnya gitu ya, karena dia akan mengeset atau meningkatkan temperature set point. Jadi artinya untuk maintain itu. Nah, proses demamnya sendiri itu bisa terjadi misalnya vasokonstriksi dan sebagainya gitu ya, tapi memang ada yang lain. Jadi kita mungkin saya sendiri masih belum begitu tahu ya kalau misalnya dari IL-3 ke pusat regulasi suhu di dalam tubuh, terus suhu diproduksi itu ya, mungkin meningkatkan metabolisme dan sebagainya, mekanisme jelasnya sehingga terjadi peningkatan suhu tidak saya 100% paham ya, tapi di sini memang terjadi peningkatan karena adanya sitokin, dan sitokin itu muncul karena respon imun terhadap infeksi. Jadi pas bakteri masuk ditangkap oleh makrofag misalnya, dan makrofag itu akan mengeluarkan sistem alarm gitu kan ya, mengeluarkan sitokin untuk memanggil neutrofil dan sebagainya, dan dalam situ itu pun ada peningkatan atau ada sitokin yang akan meningkatkan suhu tubuh gitu ya. Nah, tujuannya ditingkatkan suhu tubuh itu misalnya untuk meningkatkan metabolisme dari tubuh karena butuh untuk produksi imun, produksi antibodi atau yang lainnya. Jadi di situ yang pertama ya. Terus mungkin yang kedua dijawab sekalian ya. Apa bedanya infeksi dengan sepsis? Jadi kalau infeksi itu emang kita bicara secara umum. Jadi infeksi adalah suatu proses di mana ada zat atau ada mikroorganisme asing yang masuk dan bermultiplikasi menyerang tubuh manusia, itu infeksi. Tapi kalau sepsis itu sudah kasus tertentu gitu ya. Jadi artinya dia terjadi infeksi itu dan terjadi septisemia, terus infeksi itu menyeluruh gitu kan, terus terjadi juga multiple organ failure atau yang tadi yang sudah disampaikan ya, jadi inflamasi yang berlebihan, itu namanya sepsis. Nah, bedanya respon tubuhnya apa ya? Respon tubuh terhadap infeksi di awal itu ya secara umum ada imun, ada zat sitokin keluar dan sebagainya, tapi kalau itu terus-menerus terjadi atau tidak bisa diatasi, hanya terjadi sepsis, respon imunnya akan lebih berat gitu kan ya. Jadi sepsis sendiri juga bisa terjadi karena respon imun yang tidak terkendali gitu ya. Dan itu terjadi vasodilatasi yang masif gitu ya, sehingga terjadi suatu gangguan organ di mana-mana gitu. Mungkin itu singkatnya ya.